Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam acara renungan harian GKPO Halim Perdana Kusuma di hari Jumat 4 April 2025. Sebelum Bapak Ibu Saudara melakukan aktivitas di hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Allah Bapa kami di sorga, karena Tuhan bangunkan kami lagi di hari ini dengan tubuh yang sehat dan kuat untuk memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab dari Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat 6. Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat 6. Firman Tuhan demikian. Pengharapan pemulihan Israel. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu dikatakan di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada mereka. Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang yang menabur dengan cucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang pergi dengan menangis sambil membawa kantong benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas gandumnya. Demikian pembacaan firman Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bangsa Israel pernah mengalami masa keterpurukan ketika mereka diserbu oleh musuh. Yang saya maksudkan ialah Israel Utara diserbu oleh kerajaan Asyur, dan Israel Selatan diserbu oleh kerajaan Babel. Baik orang yang tertinggal di Israel maupun orang yang berada dalam pembuangan sama-sama menderita, sama-sama mengalami sengsara karena mereka dipekerjakan sebagai pekerja rodi. Ini membuat bangsa itu mengalami keterpurukan. Namun firman Tuhan di dalam Mazmur 26, Mazmur 126
berkata demikian, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu dikatakan di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada mereka. Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ada sukacita yang besar ketika bangsa itu yang tadinya sudah hilang pengharapan, ketika bangsa itu yang tadinya sudah putus asa, Tuhan sendiri yang membebaskan mereka. Tuhan sendiri yang memulihkan keadaan mereka dengan membangkitkan kerajaan yang lebih kuat, mengalahkan kerajaan Babel. Bangsa Israel boleh pulang ke negerinya, boleh pulang ke kotanya, membangun kembali kotanya, membangun kembali negerinya, membangun kembali bait Allah. Itulah sebabnya bangsa itu bersorak-sorai. Dikatakan di dalam ayat 1, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi, yang tidak menyangka bahwa ada pemulihan terjadi, yang tadinya mereka sudah tidak berharap, tadinya mereka sudah hilang pengharapan, tadinya mereka sudah putus asa. Tuhan bertindak memulihkan keadaan mereka. Hanya Tuhan yang dapat dan sanggup memulihkan keadaan suatu bangsa. Hanya Tuhan yang dapat dan sanggup memulihkan kehidupan kita, umatnya. Sekalipun kita terkadang mengalami hal-hal yang tidak mampu untuk kita lakukan, sekalipun kita mengalami hal-hal yang mustahil untuk kita jalani, tetapi Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Oleh sebab itu kita bersukacita, kita bersyukur karena kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita sudah dipulihkan oleh Tuhan keadaan kita. Hanya Dia yang sanggup untuk memulihkan kita. Bersyukur kepada Tuhan, Dia sudah menebus kita dari segala dosa kita dan senantiasa memberkati kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat kami persembahkan kepada Tuhan, karena di pagi ini Tuhan sudah melawat kami melalui pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan yang kudus. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami memulai aktivitas kami, berkati kami sehingga semua yang kami lakukan berhasil. Inilah doa syukur kami Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari GKPO Halim Perdana Kusuma saya mengucapkan selamat beraktivitas, sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.